Bang Fahmi silakan, bagaimana sebenarnya 6 bulan bekerja ini pasangan Andra Soni dan juga Dimetri Natakusuma? Ya Mbak Dian, hari ini bahwa 6 bulan sudah dari pelantikan Pak Gubernur bekerja. Beliau ini kan salah satu orang penyabar dan pekerja keras dan tulus. Karena 6 bulan ini saya lihat betul-betul turun ke masyarakat. 8 kabupaten kota dalam rangka mensosialisasikan dan langsung terjun ke masyarakat untuk membangun Banten. Dan implementasinya kemarin dilakukan pada proses produk hukum yang namanya RPJMD. Nah, saya dengan Gubernur dan DPRD sudah menyelesaikan RPJMD dan juga kita sudah kuatkan juga sesuai dengan fungsi kami di lembaga DPRD bahwa DPRD sesuai dengan Undang-Undang 32 adalah sebagai penyelenggara pemerintahan. Kami memiliki 3 fungsi, dari fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan juga fungsi pengawasan. Dari fungsi ini tentu kemarin kita sudah rampungkan RPJMD bagaimana untuk Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. Dan hari ini banyak program-program Bang Andra tentunya Pak Gubernur yang sudah diluncurkan di pemerintah daerah, khususnya di masyarakat kaitan dengan Bang Andra. Kedua untuk sekolah gratis, ketiga untuk menangani proses pemberdayaan desa. Nah, ini salah satu hal yang tentu diharapkan oleh masyarakat bahwa Banten antara Tangerang Raya dan Serang Raya mempunyai hak yang sama dalam rangka mendapatkan proses APBD untuk pembangunan di Provinsi Banten. Sur ini Bang, kena umbang Bang ya. Good governance ini sudah dijalankan belum sama Bang Andra dan juga Pak Dimyati di Banten? Hari ini Pak Gubernur, proses mekanisme penganggaran kita sudah melalui proses secara transparan dan akuntabel. Di mana penyampaiannya mekanisme melalui DPRD dan kita sampaikan juga melalui publik, melalui musrembang dan sebagainya. Nah, tentunya ini merupakan salah satu proses pelaksanaan good government di mana Banten dengan 11,8 T struktur APBD-nya dengan komposisi tersebut hari ini Pak Gubernur sudah mencoba melakukan sebuah proses belanja pegawai dan belanja modalnya sudah seimbang, bahkan 22,6% belanja pegawai. Artinya ini salah satu hal yang proses transportasi untuk atau akuntabel tadi anggaran sudah dilakukan ke arah sana. Isu strategis di Banten ini cuma 3. Yang pertama bagaimana pemerataan pembangunan, yang kedua bagaimana ketahanan pangan yang sudah cukup panjang sejarahnya di Banten ini. Karena dulu Sultan Ageng Tirtayasa itu salah satu lumbung padi. Nah, ini sekarang yang digalakkan lagi oleh Pak Gubernur. Yang kedua adalah SDM, di mana kami di DPRD sudah memperkuat sekarang melalui pertama Perda Penataan Ekonomi Kreatif, kedua Perda tentang penguatan tenaga kerja, ketiga Perda tentang bagaimana penguatan sumber daya manusia, termasuk juga potensi potensi ada. Saya kira apa yang dilakukan hari ini Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur berdasarkan proses yang ada di Banten, Pak Gubernur ini transparannya lebih lagi bukan hanya kepada DPRD. Beliau turun langsung ke masyarakat dan saya pernah diajak ke wilayah yang paling pojok, lumayan juga itu jauh banget kan. Dan saya sebagai ketua DPRD baru tahu ke situ dan itu menyampaikan kepada publik sebagai masyarakat. Saya kira kontrol disitulah tentunya menjadi salah satu tujuan akhir bahwa pembangunan Banten yang akan dibangun oleh Pak Gubernur, masyarakat tahu dengan DPRD dan kita tinggal mengawal pembangunan ini berjalan lancar dan tentunya butuh kolaborasi kebersamaan semua instansi yang ada. Gubernurnya ke daerah yang paling pojok, DPRD-nya juga ikut nggak tuh Bang? Di bawah sama beliau. Di bawah sama beliau. Kirain DPRD-nya di dalam doang. Pak Gubernur ini karena dari DPRD beliau tahu persis bahwa proses penguatan pembangunan ini kami sama-sama dengan kewenangannya adalah untuk melakukan proses kewenangan dalam rangka APBD. Nah, ini menurut Anda politik merangkul ini baik tidak Pak Fahmi untuk bisa menjalankan check and balances? Bagaimana Anda bisa tetap menjalankan fungsi Anda sebagai kontrol ataupun pengawasan begitu ya di DPRD, sementara ini ada tangan-tangan yang merangkul dari belakang? Satu hal yang berbeda antara konteks beliau merangkul terhadap kondisi politik dengan fungsi kami sebagai DPRD. Kalau ketika berbicara sebagai fungsi politik bahwa pilkada sudah selesai, secara konstitusi rakyat memberikan amanah kepada Pak Gubernur, Pak Andra Soni,
kami sebagai partai politik peserta pemilu, pilkada, tentunya kami bersepakat support terhadap proses pembangunan visi misinya Pak Gubernur. Apalagi Golkar. Di atasnya sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ya, kami sudah diinstruksikan oleh DPP harus mengawal proses pembangunan yang ada di Banten, yaitu mendukung Pak Andra Soni dalam konteks proses hasil dari proses pilkada. Yang kedua, kaitan fungsi pengawasan, tentu relnya adalah pada sebuah fungsi teknis. Bagaimana ketika Pak Gubernur memiliki kebijakan membangun jalan desa, Bang Andra, ya kami ngecek betul nggak suara ini diinginkan oleh masyarakat. Ternyata bahwa Bang Andra itu pertama adalah bagaimana menumbuh kembangkan nilai jual beli masyarakat. Dengan jalannya bagus, mereka bawa bibit, bawa hasil pertanian cepat. Nah, sehingga ini menumbuh kembangkan nilai jual beli masyarakat lebih tinggi. Nah, hal itu ketika itu masyarakat merasakan dan betul-betul diinginkan, kami harus fair bahwa ini benar. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak berpro rakyat, kami pun menyampaikan. Tapi sampai hari ini apa yang menjadi beliau Pak Gubernur lakukan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Karena saya bilang tadi, Pak Gubernur ini sebelum menjadi gubernur, beliau ketua DPR. Sudah banyak sebenarnya aspirasi yang beliau terima sebagai ketua DPR. Hanya beliau waktu ketua DPR kapasitas dan posisinya beliau punya ruang yang sempit. Ketika jadi gubernur, beliau bisa bikin perbub sendiri, bisa punya OPD semua. Saya kira beliau lebih luas. Makanya saya bilang tadi bahwa hari ini saya bersyukur, Bang, bahwa proses politik kemarin menjadi bagian dari sebuah penguatan silaturahmi. Hasil dari karya beliau sebagai ketua DPRD hari dilaksanakan, ya kami saya kira memiliki dampak yang positif. Tapi biasanya kan kalau udah jadi bestie tuh Bang, kacamata sebagai sahabat atau kawan ini agak lebih dikedepankan. 1-2 hal di lapangan yang mungkin tidak sesuai ini tidak jadi masalah besar begitu. Demi kepentingan rakyat, karena saya tahu Pak Andra Soni ini salah satu orang yang tulus. Saya tahu beliau. Kalau saya katakan, Pak Gub kayaknya kurang pas, beliau terima. Kita rubah. Kalau kadang-kadang saya kalau lagi berdua, sudah bukan Pak Gub lagi, broan. Tapi kepentingan masyarakat. Nah, artinya ini bahwa kami bersepakat. Hari ini saya sebagai ketua DPRD diamanah oleh rakyat, Pak Gubernur juga sebagai gubernur diamanah oleh rakyat. Semaksimal mungkin kami mengabdi kepada rakyat Banten untuk bagaimana mempersembahkan secara kapasitas kemampuan kami dan melalui proses mekanisme aturan perundang-undangan untuk Banten lebih maju. Nah, adil merata.